bisa mereparasi dirinya sendiri karena bahan bangunannya kurang, gitu ya. Gimana mau buat bangunan yang bagus kalau batanya kurang? Ya seadanya. Ya rumahnya harusnya kokoh, ini sekarang bolong-bolong. Nggak heran kalau seandainya virus bisa masuk, ya terus kemudian bakteri bisa masuk, apa namanya batanya keropos, ya jadi tubuh kita sangat frail, sangat rapuh seperti itu. Nah, setiap sel tuh sebenarnya membutuhkan antioksidan dan nutrisi yang seimbang ya teman-teman, yang seimbang, bukan yang besar. Jadi teman-teman kalau seandainya kita kan hari ini lagi getol-getolnya masyarakat tuh mengkonsumsi vitamin D megadosis ya. Vitamin D juga ketika dia lebih besar daripada yang dibutuhkan tubuh akan bersifat antioksidan. Tapi tetap akan berbeda manfaatnya kalau teman-teman memiliki variasi multiple nutrisi dan antioksidan. Analoginya sama seperti tadi ya, 9 jenis warna sayur dan buah setiap harinya itu akan berbeda manfaatnya dibandingkan kalau teman-teman konsumsi 9 buah pisang setiap hari, warnanya sama. Ya, itu kualitas nutrisi sangat berbeda. Nah, jadi ya antioksidan itu tugasnya untuk apa? Ya, menetrasi radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh dan mencegah kerusakan sel, protein, lemak dan karbohidrat. Nah, jadi untuk mempersimpel hidup sebetulnya ya, untuk supaya kita nggak terlalu repot motong, nyari yang organik gitu segala macam. Udahkah lo repot motong, nyari yang organik itu aja masih kadang-kadang belum cukup nutrisinya ya untuk kita bisa mencapai awet muda. Kalau cuma sekedar tidak sakit mah gampang, tapi kalau kita pengen awet muda gitu ya dan hidupnya tuh benar-benar sampai tetap aktif bagus ya teman-teman mesti melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi kalau orang lain aja hari ini udah minum suplemen, Anda teman-teman nggak konsumsi suplemen, sebenarnya Anda adalah orang yang agak mundur di belakang, ya agak ketinggalan. Ya masih cuman ya, saya ngerti karena edukasi di level masyarakat itu nggak semuanya paham tentang suplemen itu apa. Masih berpikir suplemen itu sama dengan obat gitu ya. Jelas-jelas beda. Suplemen itu ekstrak makanan, obat itu ya racun seperti itu. Nah, problemnya adalah suplementasi nutrisi itu tidak dikelola izinnya ya, regulasi legalnya tidak sama seketat seperti obat. Kalau obat itu harus dua yang terjadi sebelum dia beredar. Pertama, dia harus terbukti bermanfaat, terbukti aman, baru boleh beredar. Kalau suplemen, dia dibilang aman, boleh beredar sampai terbukti berbahaya. Jadi ini banyak menciptakan gray area yang akhirnya banyak suplemen-suplemen, perusahaan-perusahaan suplemen yang memanfaatkan gray area ini untuk making cuan aja, nggak peduli soal kesehatannya. Makanya setiap kali sensornya saya pertama-tama ketika melihat sebuah brand merek nutrisi adalah saya cek formulatornya siapa gitu ya. Kalau nggak jelas, nih labnya nggak jelas gitu segala macam, aku ragu kalau seandainya kualitasnya juga bagus seperti itu. Nah karena ketika aku belajar di Harvard juga profesornya di Harvard berkali-kali menegaskan bahwa orang-orang kita para praktisi kesehatan diajarkan sangat berhati-hati dalam merekomendasikan suplemen. Karena nggak semua suplemen itu standarnya sama. Harvard merujuk pada USP ya, United States Pharmacopeia. Itu logonya segitiga oranye gitu. Itu adalah standar farmasi buat suplemen. Tapi ini tidak wajib. Nah, makanya kenapa kalau sana Harvard selalu bilang ketika Anda beli suplemen, perhatikan yang bukan di label, bukan labelnya yang Anda pelototin, tapi sertifikasinya. Karena sertifikasi-sertifikasi audit itulah yang menjamin apa yang dilabel itu benar adanya. Ya, bukan ditulisnya 100 gram gitu ya, toto isinya cuma 90 gram misalnya. Karena dunia suplementasi nutrisi itu ya sama seperti restoran, ya. Di buku menu baksonya 5, datang ke meja Anda, baksonya cuma 4 gitu. Kenapa? Harga bahan baku naik, itu biasa terjadi seperti kayak gitu. Jadi makanya kenapa kalau suplemen yang bagus, yang jujur, nilai jualnya adalah audit sertifikasinya. Karena yang menjadikan suplemen itu berbeda adalah kejujurannya dalamnya. Apakah dia benar atau enggak, ya kualitasnya. Nah, terus kemudian kenapa juga ya kita butuh suplemen ya? Kenapa kita nggak bisa dari makanan yang biasa aja? Contoh kayak misalnya rekomendasi ya kebutuhan vitamin E ya 15 miligram. Vitamin E 15 miligram, teman-teman kalau dari makan biasa, teman-teman bisa dapatkan dengan 14 cangkir gandum, bayam 17 cangkir, atau almond 3 cangkir. Ini baru vitamin E, belum yang lainnya. Ya. Nah, jadi
udah makannya juga kadang-kadang sempat-sempat gitu ya. Nah, makanya kenapa suplemen hadir untuk memperingkas semuanya. So, in short, suplemen itu tujuannya untuk satu ya, memenuhi ketimpangan nutrisi harian Anda dengan cara yang sederhana dan ilmiah. Saya kalau ngomong ini sama teman-teman dokter, kalau ngomongin kekurangan nutrisi itu masih debatable. Karena kekurangan nutrisi itu bisa dicek di lab, apakah ada kekurangan atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin ketimpangan, itu tidak ada yang berani mendebat itu. Karena semua dokter tahu bahwa ketimpangan nutrisi awal dari penyakit metabolik. Seperti itu. Makanya kenapa kan anjurannya ya sampai makan sayur segitu banyak ya, sayur sama buah. Itu aja baru sayur dan buah itu belum kita ngomongin lemak sehat ya, itu belum ngomongin protein gitu teman-teman. Oke. Nah, dan akhirnya kenapa ya Usana itu dipercaya oleh dokter profesional dan atlet kelas dunia. Ini yang saya temuin teman-teman. Yang pertama, Usana itu masuk ke dalam buku-buku kedokteran. Dia terdaftar di MIMS, dia terdaftar di PDR, dia terdaftar di CPS. MIMS itu adalah buku kedokteran di Asia, ya. Kalau PDR itu yang di Amerika, CPS itu yang di Kanada. Jadi Usana secara legal sebenarnya bisa diresepkan oleh dokter secara legal karena dia masuk ke dalam buku-buku kedokteran. Terus yang kedua, standar kualitas Usana itu pharmaceutical grade, ya. Fasilitas Usana terdaftar di FDA. Enggak semua perusahaan suplemen, pabrik manufaktur suplemen itu terdaftar di FDA. Ya. Khususnya kalau produk lokal, itu banyak yang home industry suplemen. Ini serius, saya nggak bercanda. Teman saya dia ada keluarkan sebuah brand vitamin lokal, kemasannya bagus. Pas saya lihat dia kasih tunjuk video pabriknya itu pabrik rumahan di rumah-rumah. Seperti itu. Nah, jadi quality matters ya. Kemasan mah cantik, marketingnya sangat menjual. Ya harus kayak gitu kalau enggak apalagi kan menjual kan. Nah, jadi sertifikasi dari Infanka Halal sudah ada, BPOM sudah ada gitu ya. NSF ini buat atlet ya, ini juga udah ada, consumer lab juga udah ada. Jadi in short kalau teman-teman pengen tahu bedanya tuh pharmaceutical grade, bedanya sama yang lain itu apa? Rata-rata kalau produk lain itu dia masih dalam kategori food grade. Ya, food grade itu definisinya murni dan aman bagi kebanyakan orang. Ya, makanya kenapa kalau teman-teman ngelihat suplemen gitu segala macam, nilai utama jualnya biasa organik. Ya, GMP-nya bagus, food grade dan terus kemudian wah cerita marketingnya tuh diambil dari lembah pegunungan yang masih perawan altran tralalalanya. Nah, itu teknik marketingnya untuk menjual kualitas food grade. Seolah-olah sealami mungkin. Nah, kalau saya mah udah tahu. Yang namanya vitamin mineral itu semuanya dari bahan alam. Ya, diproses secara sintetis di lab. Kayak begitu. Ya. Nah, jadi kemungkinan residu toksiknya itu berada di manufakturnya, bukan di alamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman kalau seandainya untuk dijual di masyarakat gitu di market, food grade itu cukup buat FDA sama BPOM. Nggak ada kepentingan untuk sampai ke pharmaceutical grade. Nah, tapi kalau suplemen-suplemen yang food grade bukan berarti atlet bisa konsumsi. Karena atlet itu akan konsumsi lebih banyak suplemennya dibandingkan orang biasa. Ya, contohnya misalnya kita punya atlet pelari, dia cerita konsumsi produknya Usana Prokosa buat sendi itu sehari 15 tablet. Padahal dosis buat orang normal tuh cuma 3 hari. Kenapa dia konsumsi sebanyak itu? Ya karena dia larinya setiap hari. Kalau kita kan mungkin larinya ya seminggu sekali gitu ya. Kalau dia sehari itu bisa berapa jam lari. Jadi stresnya itu tinggi sekali yang dialami oleh tulangnya. Nah, dia cerita kenapa dia cari yang punya sertifikasi kemurnian, karena kalau seandainya tidak kemurni, berarti ketidakmurnian itu akan diserap oleh tubuhnya berkali-kali lipat, 15 kali lipat. Ya, kalau orang biasanya 3 tablet, dia 15 kali ya, berarti 5 kali lipatnya. Ketidakmurnian itu harus diproses oleh ginjal sama livernya. Nah, itu kan dia akan dicilaka nanti kalau badannya jadi masalah. Nah, biasanya kalau saya ngelihat sebuah suplemen, saya ngecek ada NSF, ada Consumer Lab, ada Informed Choice, itu good enough. Saya berani rekomendasi ini ke klien-klien saya yang ada autoimun, yang ada cancer gitu ya. Tapi yang spesial di sana saya ngelihat bahwa mereka comply dengan pharmaceutical grade. Ini US Pharmacopeia yang Harvard sebut-sebutkan. Dan dia terregistrasi di FDA dan terregistrasi di TGA-nya Australia. Jadi definisi pharmaceutical grade itu adalah sebenarnya sama kayak food grade ya, murni dan aman. Tapi buat kebanyakan orang, ada komanya, including sensitive group, termasuk grup sensitif. Grup sensitif itu contoh misalnya kayak seperti lansia ya, terus kemudian balita dan terus kemudian orang-orang dengan penyakit tertentu ya. Jadi istilahnya kalau food grade itu bisa cocok-cocokan, kalau pharmaceutical grade itu nggak bisa cocok-cocokan, harus cocok buat semua orang.
ya. Karena kalau seandainya cocok-cocokan di orang biasa ya nggak masalah. Tapi kalau cocok-cocokan ternyata nggak cocok di orang yang autoimun, itu jadi nggak enak banget badannya. Oke? Nah, dan consumer dan Usana itu punya potensi guarantee. Ya, ini dari consumer lab. Potensi potensi guarantee itu artinya apa? Setiap label, setiap tabletnya Usana itu sama persis seperti labelnya, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Dan ini diaudit oleh consumer lab. Ya, saya mau cerita kenapa consumer lab ini buat saya tuh spesial. Ini lembaga non profit. Jadi kalau sana BPOM atau FDA memberikan nilai edar, memberikan nomor edar produk, dia minta sampel dikirimkan oleh produsen. Ya, sampel diterima produsen, dicek, oke, everything clear, baru dijual. Yang dijualnya itu apakah sama seperti sampelnya, itu BPOM nggak terlalu ngecek, karena dianggap aman sampai terbukti berbahaya. Oke, harus ada laporan dari masyarakat. Nah, kalau seandainya sebuah perusahaan berani minta consumer lab untuk diaudit, consumer lab akan minta dibayar untuk mengaudit gitu ya. Dan terus kemudian consumer lab tidak akan minta sampel. Consumer lab akan membeli secara retail, jadi dia nggak kasih tahu kapan belinya, dia nggak kasih tahu di mana belinya, dan dia tidak akan kirimkan hasil auditnya ke perusahaan tersebut. Dia akan publikasikan hasil auditnya secara umum. Jadi publik luas bisa melihat dalam waktu yang bersamaan seperti perusahaan tersebut. Jadi ini benar-benar apa ya namanya, transparan banget. Hanya perusahaan-perusahaan yang berani jujur baru mau audit consumer lab. Kalau yang nakal-nakal gitu justru nggak mau. Kenapa? Ketahuan bohongnya nanti. Karena publikasi secara luas. Oke. Nah, dan Yusana juga diaudit oleh Nutrisearch gitu ya. Jadi Nutrisearch ini adalah buku yang berisi audit ribuan suplemen yang diaudit di seluruh dunia. Ya, ini Lal McClims ini adalah mantan Menteri Kesehatan Kanada, gitu ya. Jadi kalau aku lihat baca kisahnya, buku ini adalah inisiasi dari pemerintah Kanada. Karena kalau pemerintah Kanada itu BPJS-nya gratis teman-teman, ya. Kalau dokter resepin vitamin itu di-cover sama pemerintah juga. Nah, tapi karena obat itu adalah di bawah otoritasnya dokter, suplemen itu pilihannya di masyarakat, pemerintah Kanada tuh menginisiasi Nutrisearch ini sebagai transparansi, diaudit semua jenis vitamin. Ya teman-teman bisa lihat kualitasnya seperti apa. Nah, Usana dia dapat rating Platinum Plus paling tinggi, ya. Dan kita lihat di sini dia tidak ada merah-merahnya sama sekali, ya, common antioxidant profile sama potensi toxicity. Jadi dia tidak ada residu toksin sama sekali dan tidak ada jenis vitamin yang bisa mengakibatkan megadosis di tubuhnya kita. Oke, dan ketika Yusana tadi bilangnya adalah kan nutrisinya buat sel ya. Nah, itu dikonfirmasi oleh Nutrisearch, dia healthy aging-nya mentok nomor 9. Jadi aku pas lihat ya hasil riset ini ya aku cuma bilang, oke, berarti nutrisi ini cocok untuk orang yang tidak suka, tidak mau gampang sakit, tapi juga cocok buat orang yang tidak mau terlihat lebih tua lebih cepat gitu ya. Awet muda, anti aging dan lain-lain. Yang bikin aku kaget lah ketika aku ngelihat di sini nama-nama brandnya dan bintang-bintangnya berapa. Aku kaget. Pfizer, sebuah perusahaan besar. Centrum, yang produknya ternama dikasih bintang 1. Amway, Nutrilite-nya dikasih bintang 1. Usana dikasih bintang 5. Terus kemudian Herbalife, multivitamin bintang 1. Nuskin, Pharmanex-nya bintang 1. Gitu ya. Aku cuma mikir gini, ini kan yang dikasih bintang 1 bukan perusahaan jelek, teman-teman. Produknya juga tidak jelek, produknya bagus. Kalau yang bintang 1 aja udah bagus, apalagi bintang 5, aku mikirnya kayak begitu. Ya, maka itu aku penasaran. Dan buku ini aku beli dari tahun 2000 sudah apa namanya? Terbitnya tahun 2019, cetakan ke-6. Bukunya sudah beredar 10 tahun. Dan hari ini teman-teman bisa beli di amazon.com. Jadi buku ini sangat transparan sekali hasil riset. Karena kalau dia bohong, pasti udah habis dia disu sama perusahaan-perusahaan kaya ini. Oke, dan ini yang membedakan kualitas pharmaceutical grade, yaitu bioavailability, penyerapannya, dan berapa lama dia bisa bertahan di dalam tubuh. Bioavailability di sana tuh sampai 96%. Yang lain tidak sampai 90%. Makanya kenapa kemarin pas dokter-dokter ya berdebat tentang vitamin D megadosis itu perlu atau enggak, bahaya atau enggak. Dalam hati kecilku aku ketawa. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda konsumsi vitamin D 10.000 IU, tapi kualitasnya penyerapannya cuma 10%,
Anda cuma serap 1000 IU, gimana mau overdosis? Ya. Nah, makanya kenapa akhirnya kan konsensus kedokteran ngecek vitamin D itu lewat hasil lab, bukan berapa ribu IU yang Anda konsumsi. Karena variasi kualitas suplemen itu bisa macam-macam. Jadi ini bukan masalah mahal murah, teman-teman. Ini seberapa banyak yang teman-teman uang yang teman-teman keluarkan kembali ke teman-teman, gitu ya. Mendingan teman-teman keluarin 10.000, tapi kembali 9.000 daripada teman-teman keluarin 5.000, ya murah ya, tapi kebuang 4.000, ya kepake cuma 1.000. Nah, itu kan sayang banget, buang-buang duit. Dan Usana juga di China ya itu menjadi sponsor atlet Olimpiade. Pemerintah China yang ambil. Dan Universitas Kedokteran Beijing, Traditional Chinese Medicine, mengajak kerjasama Usana untuk meningkatkan kualitas mutu dari TCM. Di Cina itu banyak perusahaan-perusahaan Amerika juga ya dengan nutrisi. Tapi kenapa yang dipilih Usana? Ya karena memang dari hasil audit mereka bicara bahwa kalau Anda lagi mau mencari vitamin, suplemen yang terbaik di muka bumi saat ini, sekarang lagi dipegang Usana, kurang lebih seperti itu. Ya, dan Usana juga menjadi sponsor nutrisi buat atlet-atlet Olimpiade. Dan so gimana Usana bisa menolong Anda untuk bisa sehat optimal ya? Yang pertama itu mulai kita dari intelligence-nya yang dimiliki oleh Essentials. Ini adalah nutrisi buat sel tubuhnya kita, gitu ya, complete cellular nutrition. Jadi semua yang sel butuhkan untuk reparasi, proteksi dan regenerasi semuanya ada di sini. Ini menghapuskan tebak-tebakan Anda. Saya udah buah sayur tuh udah warnanya berapa ya? Ungu udah belum ya? Putih udah belum ya? Ini semua udah ada di sini. Ya, ini untuk sel dasar tubuh yang Anda. Dan dia spesialnya adalah sel signalingnya. Ya, jadi nutrisinya Essential itu dengan intelligence dia mengoptimalkan sel signaling yang akan meningkatkan antioksidan di tubuhnya Anda. Jadi antioksidan di dalam tubuhnya Anda itu 1 juta kali lipat lebih kuat daripada antioksidan yang Anda konsumsi. That's why mengapa vitamin D itu sampai bisa ribuan IU megadosis. Karena ya memang untuk bisa menyamai antioksidan yang diproduksi oleh tubuh, iya memang 1/1 juta. Sayangnya antioksidan dalam tubuh itu menurun seiring dengan waktu, apalagi setelah 30. Gitu. Jadi ya si intelligence ini dengan dia membenahi komunikasi selnya ya, membuat sel-sel kita itu lebih responsif, lebih adaptif mengelola yang namanya tantangan yang ada. Jadi ya seperti arsitek ya, antioksidan kemana, vitamin kemana, mineral kemana, Anda makan bakso, Anda makan pisang itu diatur-atur kemana gitu ya. Nah, jadi ini produknya Cell Essentials itu ya memang untuk nourish, protect, and renew your cell. Dan lininya banyak sebetulnya. Jadi Anda bisa tanya kepada orang yang menggunakan Anda. Saya rekomendasikan teman-teman untuk masuk ke dalam yang namanya Super 5. Super 5 itu adalah program yang Usana untuk menutup ketimpangan nutrisi yang ada dalam tubuh. Kadang-kadang orang nanya, apa namanya, saya Usana cocok yang mana gitu ya. Nah biasanya saya ambil boneka ini yang kecil. Saya nanya, Bapak pengen sehatnya organ liver aja, paru aja, jantung aja, pencernaan aja, pankreas aja, lambung aja, atau apa? Rata-rata orang jawab kan semuanya. Ya. Nah kalau kepengen semuanya, Yusana udah mempersimpel itu dengan yang namanya Superfine. Anda bisa tanyakan kepada lebih detail kepada orang yang mengundang Anda hari ini. Nah juga Yusana dia punya regimen skincare ya. Istri saya lebih expert dari saya soal kulit. Jadi kalau saya bukan ahli di kulit, saya ahli menguliti produk suplemen kesehatan. Dan cuman kalau dari saya lihat dari si Selaviv ini perbedaannya apa? Perbedaannya dia ada intelligence-nya juga. Jadi skincare-nya ini memicu regenerasi sel-sel kulit yang di muka Anda. Ya, kita juga ada apa namanya? Pasta gigi, dan pasta gigi ini saya suka banget karena dia benar-benar alami dan dia ada prebiotiknya. Ya, jadi kalau teman-teman pakai ini jangan kaget nanti kalau karang-karang giginya teman-teman itu bisa lepas. Itu saya alami juga soalnya. Nah, itu juga kita ada yang buat pencernaan. Saya biasa pakai ini untuk bantu pemulihan buat teman-teman yang banyak kena GERD, kena IBS, dan masalah pencernaan-pencernaan lainnya. So, itu Usana ya. Selamat Anda merasakan sehat optimal yang sebenarnya. Ya, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Ya, thank you banget Pak Jonathan Edward yang udah memberi pencerahan kepada kita malam ini. Mari kita berikan virtual applause kepada Jonathan Edward yang membawakannya secara simpel dan menarik ya. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau saya juga dulu senang minum berbagai jamu-jamuan karena dibesarkan di keluarga Jawa ya. Jadi dan sekarang saya takut minum yang aneh-aneh ya. Saya hanya mau yang pasti-pasti aja ya buat tubuh kita yang cuma satu ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke speaker yang berikutnya, kita mau ada door prize ya supaya semangat nih. Door prize-nya yang pertama ini boleh tolong ditayangkan gambarnya. Pertanyaannya akan diberikan oleh Pak Jonathan ya. Ya, door prize pertama adalah yang biru ya, kaos Yusana 20 ya. Kaos Yusana 20 ini enak banget ya, saya juga udah punya dan sangat nyaman dipakai. Nah, pertanyaannya jangan lupa di-chat ke panitia. Jangan chat di publik ya, nanti semua lihat terus copy langsung ya. Panitia udah bersiap-siap. Jawabannya yang paling tepat dan cepat ya. Keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Pak Jonathan bisa boleh kasih pertanyaan nih sekarang. Oke, ini pertanyaannya ya. Ini gampang kok. Apa nama paten yang ada di Cell Essentials? Apa Silakan nama teman-teman. paten yang ada di Cell Essentials? Apa nama paten yang Ya, ada apa nama di paten bioteknologi yang ada di Cell Essentials? Silakan teman-teman, masih ditunggu oleh panitia dalam 60 detik ke depan. Berhadiah satu kaos biru Yusana 20. 30 detik ke depan. Masih ada kesempatan, paling cepat dan tepat ya. Oke, jawabannya ditutup. Kita tunggu panitia baca dulu ya. Silakan ditunggu dalam 5 detik. Oke, yang memenangkan adalah Bunga Samosir. Selamat kepada Bunga Samosir memenangkan satu kaos biru Yusana 20 ya. Jawabannya yang benar adalah Intelligence Technology. Betul, Pak Jonathan? Betul. Yeay, selamat Bunga. Dan jangan sedih dulu ya teman-teman, masih ada satu door prize lagi ya di akhir acara ini. Thank you banget Pak Jonathan untuk pencerahannya malam ini setelah diceritakan oleh seseorang yang sangat passionate ya soal health. Sekarang kita akan beralih ke satu orang yang sangat semangat juga dalam network marketing bisnis ya. Sebuah produk yang sangat hebat banget itu, banyak yang bertanya ya, ini kalau saya kenalin ke teman-teman, saya dapat apa ya gitu kan? Karena sesuatu yang bagus itu pasti kita mau beritahukan ke orang-orang tercinta di sekeliling kita. Tapi suka ada yang tanya, saya bisa dapat apa ya kalau saya kenalin temen gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak sesi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Ruby Director dan Business Coach Pak Cendra Gunawan. Silakan waktu dan tempat. Selamat malam. Terima kasih. Ini istriku yang bawain kenalin ya. Terima kasih istriku ya. Sebentar ya, saya persiapkan slide dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat yang ada di slide? Bisa ya? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Oke, thank you. Kelihatan. Semuanya kelihatan ya slide-nya ya? Nggak ada yang kepotong ya? Ada yang kepotong nggak? Ada di saya ada kotak hitam. Oke. Iya, ada dikit di kanan. Sebentar kalau gitu saya.
pastikan. Masih ada kotak hitam? Oke, udah hilang. Sip, thank you. Oke. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Sangat semangat untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya malam ini ya. Jadi sekali lagi semangat untuk memenang t-shirt Yusana tadi ya. Jauh-jauh dari Medan, mana itu ya areanya? Porsea ya, saya lupa. Oke, jauh ya. Jadi ini menunjukkan teman-teman semua nyimak dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya ya, karena saya sendiri tadi sempat pikir apa ya, lupa. Untung saya nggak diuji Pak Jonathan ya, tapi thank you ya. Nah, anyway, sekarang saya akan memulai sharing saya ya. Nah, teman-teman, saya memulai karir saya sebagai seorang pekerja dan bukan dari latar belakang keluarga yang kaya raya. Kita middle class ya. Jadi saya bekerja keras untuk maju dalam hidup saya ya. Saya mulai kerja di dunia perbankan di usia 20 tahun dan di usia 24 ya, saya sudah mencapai karir yang lumayan sebagai asisten vice president di salah satu bank asing, dan di usia 26 saya memulai bisnis sendiri, teman-teman ya. Dan saya di tahun 2014 melepas saham saya di perusahaan tersebut, dan saya mulai menjalankan bisnis network marketing di tahun 2015 bersama dengan istri sampai sekarang. Dan I love network marketing industry. Oke? Dan why saya yang terbesar, teman-teman, adalah keluarga saya. Ya, karena saya tidak mau menurunkan taraf hidup saya yang telah saya bangun dari muda, ya. Saya ingin tetap memberikan taraf kehidupan yang nyaman buat keluarga saya. Dan saya ingin membantu banyak teman-teman yang lain juga, terutama yang ada di sini ya, untuk mendapatkan penghidupan yang juga nyaman buat keluarga teman-teman semua ya. Yang hal ini tidak dapat saya lakukan sewaktu saya memiliki perusahaan. Kenapa? Karena banyak sekali saya tahu karyawan-karyawan pinjam uang dan tapi ada plafon ya. Saya tidak bisa membantu lebih. Nah, anyway, sekali lagi sewaktu saya memulai bisnis network marketing ini, saya tegaskan bahwa saya hanya berdua, mulainya dengan istri saya di ruangan di mana penuh dengan asosiat lain ya. Dialah yang meyakinkan saya mengenai bagaimana menariknya bisnis ini buat dia dan visi yang dia berikan untuk keluarga kami. Ya, disitulah kami membangun bisnis ini bersama dimulai di 2015. Sebelumnya dia yang mulai duluan. Ya, nah karena why saya membangun bisnis adalah keluarga saya yang tercinta. Peluang bisnis ini adalah amat sangat besar. Kalau teman-teman nanti setelah mendengarkan ini, teman-teman pasti akan melihat dan mengerti ya. Oleh karena itu, saya hanya ingin sampaikan saja bahwa saya dan istri benar-benar all in dalam mengerjakan bisnis ini. Dan kami lakukan dengan segenap hati. So, mari kita dengarkan lebih lanjut sharing saya, dan kalau teman-teman suka, it's great. Ya, kalau tidak suka juga nggak apa-apa ya. No pressure ya. Dan bila ingin jujur, teman-teman yang hadir adalah yang membuat saya semangat untuk bisa membangun bisnis ini bersama dengan teman-teman semuanya. Dan malam ini harapan saya adalah semoga saya bisa membuka pikiran teman-teman. Dan harapan saya juga semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan hati yang juga terbuka. Ya, teman-teman. Nah, oke. Ini sedikit latar belakang saya tadi yang saya tadi sampaikan ya. Dan ini adalah why saya, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa network marketing? Ya, pasti teman-teman bertanya, dari sekian banyak bisnis yang Chandra kenal, kenapa harus network marketing? Ya, nah ini mungkin hari ini saya akan sharing apa yang saya yakini ya, supaya semoga ini tadi seperti saya bilang bisa membuka wawasan teman-teman semua juga ya. Nah, satu hal pertama adalah buat saya network marketing adalah bisnis. Ya, ada yang nggak setuju, nggak apa-apa ya. Mari kita lihat bersama beberapa fakta yang saya akan paparkan di sini, dan semoga teman-teman bisa juga melihat kenapa, dan semoga setuju ya bahwa ini semua adalah setuju bahwa ini bisnis yang kita harus bangun ya. Nggak ada satu bisnis pun yang kita nggak perlu bangun ya. Nah, saya mau pakai quote dari Bill Gates ya. Ya, Bill Gates mengatakan, saya menunjukkan kepada 1.200 orang. 900 orang mengatakan tidak kepada saya ya. 300 orang menunjukkan ketertarikan.
hanya 85 orang yang melakukan sesuatu. 35 dari mereka serius, dan 11 dari mereka membuat saya menjadi seorang miliarder. Teman-teman, kira-kira sama nggak dengan apa perjalanan yang harus dilalui seorang network marketing, yaitu ya mempresentasikan bisnis ini, ide ini kepada banyak orang. Nah, pertanyaannya, teman-teman, bagi yang sudah join di Usana, berapa banyak teman-teman yang sudah berbicara kepada 1.200 orang? Ya, Bill Gates aja ngomong ke presentasi bisnis ke 1.200 orang. Ya, jadi bisnis ini kita harus presentasikan. Kita harus paparkan kepada teman-teman yang lain tentang kenapa teman-teman percaya dan yakin bahwa ini bisnis yang akan membawa teman-teman dan keluarga menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi sama ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini bisnis konvensional itu sama dengan prinsip network marketing, of course ya. Nah, sekarang kalau udah begini, bedanya di mana, Chandra? Gitu kan pertanyaannya. Nah, oke, pertama ya, bedanya adalah network marketing memiliki modal yang relatif lebih kecil dibandingkan bisnis yang lain, tapi memiliki potensi penghasilan yang tidak terbatas atau ya gede ya istilahnya ya. Nah, hanya Anda kepercayaan Anda yang membatasi keberhasilan Anda sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang modal relatif kecil? Ya, sekarang saya mau tanya, mungkin teman-teman ada yang tahu sekarang berapa uang yang harus dimiliki untuk bisa memiliki misalkan Indomaret, ya, atau Alfamart, ya. Saya sebut merek, tapi ya nggak apa-apa ya. Atau kalau mau yang home industry, bangun warung di rumah misalkan. Berapa puluh juta teman-teman harus siapkan. Dan setiap minggu, setiap bulan harus juga mengisi warung tersebut. Kalau di Usana, ya, dari modal 30 setahun, 1 tahun teman-teman, sampai dengan 60 juta 1 tahun. Tergantung dari keyakinan, keinginan teman-teman semuanya. Jadi ini semua nanti akan diterangkan lebih lanjut ya. Kalau teman-teman tertarik adalah teman-teman lihat bedanya apa dengan modal 30 juta setahun dan modalnya 60 juta setahun. Ya, kalau dibagi 12 bulan ya kecil sekali, benar nggak? Karena tidak perlu uang itu disediakan di depan. Teman-teman bisa memodali dari hasil kerja teman-teman juga. So, bisnis ini memiliki upside yang luar biasa dibandingkan bila kita harus bikin warung sendiri. Sudah pasti ini bahkan lebih murah dari warung. Ya, tapi penghasilannya bisa lebih besar dari memiliki warung, ya. Itu yang pertama. Oke. Kedua, ya, tidak diperlukan gelar maupun toko fisik, ya. Saya sebut kembali di sini bahwa teman-teman nggak perlu toko, stok barang, ya, resiko kehilangan barang, kecurian barang, ya, benar nggak? Kecurian cash, dirampok, ya, berapa banyak Indomaret warung yang dirampok juga, teman-teman, benar ya? Nah, terus teman-teman jangan lupa, dengan menjadi distributor Usana, teman-teman juga dapat garansi. Kalau dalam hal pengiriman barang kepada ini hilang dan sebagainya, Anda bisa klaim dan kantor akan menyelidiki, dan kalau memang terjadi kehilangan oleh karena kurir dan sebagainya, Usana akan gantikan 100%. Resikonya semua ditanggung oleh Usana. Ya. Dan resiko-resiko yang lain teman-teman bisa nanti kita bisa lebih banyak bicara lagi, tapi teman-teman ingat, resiko itu kebanyakan sudah ditanggung oleh Usana. Teman-teman hanya, kita sendiri sebagai distributor hanya bercerita. Seperti Bill Gates, bercerita saja. Bedanya Bill Gates masih harus menanggung semuanya. Biaya karyawan, biaya surat, belum lagi apa-apa, ya, ujian dan sebagainya. Ya, asuransi perlu ujian. Kita di sini tidak ada ujian. Ya, di sini hanya dikasih pertanyaan dan dapat hadiah lagi ya. Ya, seperti tadi teman-teman ya. So, kira-kira memang itulah yang menjadi keunggulan daripada network marketing ya. Dan kita semua mulai dari awal yang sama seperti bisnis konvensional, tidak ada yang langsung tiba-tiba gede, kecuali Anda dapat warisan bisnis tersebut ya. Jadi nggak ada yang berbeda. Kita semua mulai dari nol. Dari mulai kita lihat income statement kita, laporan keuangan kita setiap minggu masih
ratusan ribu, kemudian 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, makin bertambah setiap minggunya sampai ratusan juta. Bahkan seperti leader kita bisa sampai miliaran ya satu bulannya. Again, saya disclaimer, semua penghasilan itu tidak digaransi ya. Dan itu semua berdasarkan kerja keras dan usaha yang kita lakukan dalam menjalankan bisnis ini ya. Jadi kita mulai semuanya sama, hasilnya bisa beda ya. Oke. Nah, juga satu hal yang saya sangat suka adalah bisnis ini saya bisa ekspansi ke seluruh dunia tanpa biaya tambahan. Saya pernah buat bisnis ya di Malaysia, di Filipina waktu saya bisnis konvensional dulu ya. Tapi yang terjadi waktu saya ke Malaysia, saya harus ke Malaysia setup izin, ngurus ini dan itu, dan kita nggak tahu ya. Dan itu semua perlu biaya yang besar. Belum lagi kalau gagal tutup, saya harus urus semuanya lagi teman-teman. So, Usana plug and play ya, sama seperti komputer, plug and play. Anda bisa langsung mainkan sendiri ya. Nah, itulah keunggulan daripada bisnis Usana. Tadi barusan sebelum saya ketemu teman-teman di sini, tadi saya cerita teman-teman, sudah ada satu teman yang saya cerita berkali-kali, mereka masih nggak ngeh bahwa Usana itu adalah bisnis internasional. Nah, kemudian waktu dia tanya, Chen, emang kamu sudah dapat bisnis dari rekan bisnis dari negara lain? Sudah, customer dari negara lain mana aja? Malaysia, Singapura, ya, Thailand, ya, kemudian US, Australia, di mana aja masih bisa gitu. Jadi ini benar-benar sudah dibuktikan bahwa kalau kita punya teman saudara di negara lain, karena Indonesia banyak bisa mengekspor tenaga kerja sekarang, bukan hanya TKI saja ya, tapi juga sudah tenaga expert yang kita ekspor, karena banyak sudah sekolah di luar, teman-teman di luar, saudara, keluarga di Belanda, di mana banyak sekali orang Indonesia punya keluarga di luar. Kita bisa mengekspansi kepada mereka ya. Of course, ini adalah suatu hal yang luar biasa buat saya. Oke? Nah, oke, next adalah kemajuan bisnis atau penghasilan atau karir yang relatif cepat dibandingkan bisnis lainnya. Ya, sini sudah ada contoh-contohannya juga. Misalkan saya dan istri Jonathan dan Hana di sini, Rui, Reni di sini ya, kami mencapai apa yang kami capai ini dalam waktu 2 tahun. Ya, Rui Reni baru 1 tahun tapi sudah mencapai hasil yang luar biasa. Dan demikian juga masih ada beberapa teman-teman di sini yang juga sudah mendapatkan hasil setahun penghasilannya ratusan juta di sini ya, seperti Pak Yosafat, Bu Ana ya. Dan ini semua sudah dibuktikan ya. Oke. Nah, next seperti apa lagi ya? Pengembangan diri terus berkesinambungan, artinya terus ada ya. Karena kita semua memiliki mentor yang akan membagikan semua ilmu yang dimiliki untuk kemajuan Anda. Di waktu saya dulu memiliki perusahaan, saya tidak mungkin mengajarkan semua rahasia dapur saya ke karyawan saya, karena kalau dia pinter, dia rahasia dapur tahu sendiri, dia bisa buka perusahaan sendiri. Benar teman-teman? Tapi di network marketing ya adalah bisnis yang kita bisa dan akan mau mengembangkan, siapapun mau membuat kembang selama mereka mau ya, dan harus memiliki mental attitude yang positif dan mau maju ya. Jangan selalu mengandalkan orang lain, menyalahkan orang lain, itu bukan positivity yang kita mau. Tapi kalau selama kita memiliki positive attitude yang bagus, kita tidak menyalahkan orang lain, ini akan menjadi suatu hal yang bagus karena kita terus pengembangan diri. Oke, network marketing juga dapat membantu kita mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti apa sih kira-kira Chandra gitu ya? Saya akan kasih mungkin satu diagram yang teman-teman mungkin pasti sudah tahu tentang network marketing, tentang empat kolom ini dari Robert Kiyosaki ya. Kolom pertama adalah pekerja ya, pengusaha, ada profesional atau self-employed ya, dan semuanya ingin menjadi investor. Benar teman-teman ya, semua ingin menjadi investor. Bagaimana seorang pekerja yang bekerja sendiri atau self-employed atau profesional memiliki bisnis atau pekerjaan sendiri ya, atau pengusaha yang memiliki sistem dan penjagaan usaha, semuanya bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk menjadi investor. Nah, yang pekerja kan biasa bilang begini ya teman-teman ya,
saya gajinya pas-pasan, bukannya pas-pasan. Saya terus naik gaji, tapi kan kenaikan gaji setiap tahun 5-10%. Sedangkan inflasi lebih dari itu. Dan kebutuhan keluarga terus bertambah, bagaimana saya menjadi investor? Saya harus tabung dan sebagainya. Bingung kan teman-teman ya? Jadi, kalau kita lihat di sini teman-teman, yang pekerja bisa menjalankan bisnis secara part-time, ya, di mana mendapatkan penghasilan tambahan 5-10 juta setiap bulan, memampukan teman-teman menyicil ya aset, rumah, ruko, ya tambahan untuk menjadi investor. Investor itu pada dasarnya adalah menginvestkan sesuatu di satu aset, benar ya teman-teman, yang appreciating, yang naik terus ya. Dan yang paling bagus adalah menginvestasikan diri di rumah, apartemen, ruko, ya. Itu semua kita bisa mampukan dengan penghasilan tambahan yang kita dapat dari usaha. Tidak selalu harus full time baru keluar, no. Ya, tapi kalau teman-teman bisa menggarap penghasilan dari usaha setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan lebih dari 100 juta sebulan, sedangkan gajinya 20 juta, boleh nggak teman-teman keluar? Ya boleh gitu ya, of course gitu ya. Jadi segala sesuatu dibangun dengan perlahan. Demikian juga seorang self-employed, pengusaha, siapa yang nggak mau uang tambahan? Benar ya teman-teman? Jadi ini semua tergantung dari masing-masing kita di sini. Seperti istri saya, waktu dia bekerja dulu di perusahaan auditor, ya setiap kali pulang, saya melihat dia gigih dan karena dia memiliki impian untuk keluar dari kerjaan dia dan dia bekerja. Ya, setiap pulang rumah dia kerja, setiap pulang rumah sampai satu saat saya melihat, wow, rupanya network marketing bisa menghasilkan uang 35 sampai 50 juta sebulan ya. Wow. Kalau gitu saya akan support dia. Gitu. Disitulah saya selalu ngomong kepada siapapun juga bahwa upline leader saya, istilahnya kalau orang MLM ya, adalah sponsor saya adalah istri saya, karena dia telah menunjukkan bahwa network marketing mampu memberikan satu penghasilan yang lumayan ya. Seorang pengusaha seperti saya juga akhirnya terbuka pikiran saya bahwa this is actually possible, my friend, gitu ya. So, guys, ya, sebab Anda pekerja, Anda self-employed, Anda pengusaha, semuanya bisa dapatkan penghasilan tambahan, menggantikan penghasilan Anda ataupun additional bisnis seperti yang teman-teman mau. Kalau pengusaha misalkan, ya kita lihat ya, ini adalah ide mengenai MSI, ya, multiple source of income. Ya, saya akan buka pikiran sedikit ya. Pikirkan bahwa penghasilan Anda seperti meja tadi, ya, di mana satu meja memiliki satu tumpuan tiang. Ya, itu artinya Anda menopang hidup Anda dengan hanya single income. Tapi meja dengan 4 kaki adalah seumpama Anda memiliki penghasilan menopang kehidupan Anda keluarga dengan 4 source of income. Ya, nah kalau ada satu kaki yang goyang, rusak, ya, kalau hanya satu kaki di meja tersebut, goyanglah kehidupan Anda. Kalau 3 kaki, 1 goyang, 3 masih bisa, hidup Anda tidak akan terlalu goyang. Ini yang disebut dengan multiple source of income. Bisa nggak kita melakukan? Bisa. Di Usana lebih luar biasa lagi. Kenapa? Ya, tadi saya sebutkan kita bisa bangun Usana di beberapa negara. Itulah MSI kita di Usana. Ya, kalau Indonesia lagi ada masalah atau lagi liburan, negara lain tidak libur. Jadi kita bisa bangun dimanapun juga. That's your MSI. That's our MSI. Ya, jadi kita mulailah buat MSI kita. Jadi kalau Anda masih bekerja, Anda juga bisa membuat MSI Anda sendiri saat ini, oke? Dengan usaha juga. Nah, kenapa saya harus percaya dengan perusahaan usaha ini untuk menjalankan bisnisnya? Sudah banyak perusahaan yang marketing di luar sana. Saya akan buka sedikit kenapa kita harus percaya. Oke, pertama ya adalah latar belakang perusahaan yang bisa dipercaya. Oke, terdaftar di New York Stock Exchange. Artinya apa sih, Chandra? Ya, artinya ini sudah menjadi perusahaan yang bisa dipercaya banget dan menjadi legacy, artinya bisa diwariskan ya. Karena banyak sekali perusahaan MLM di dunia ini tidak terdaftar di New York Stock Exchange, bursa saham New York, dan itu amat sangat berbahaya. Why? Kita tidak akan pernah tahu laporan keuangan seperti apa. Teman-teman kalau pinter baca laporan keuangan dan mau tahu laporan keuangan usaha seperti apa, tinggal di Google Anda dapat, dan itu transparan. Kalau perusahaan yang tidak terdaftar di New York Stock Exchange,
cari sampai mati pun nggak akan ketemu kecuali mereka tiba-tiba ada yang membocorkan rahasia perusahaan ke internet ya. Dan itu banyak yang nggak melakukan itu, dan itulah yang membuat saya dan istri saya dan beberapa teman-teman sih percaya bahwa ini akan menjadi satu platform bisnis yang jangka panjang. Ini sama seperti perusahaan Apple, Nike yang sudah terdaftar di perusahaan Bursa Efek New York ini gitu ya, teman-teman. So, ini artinya perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat terpercaya ya. Sangat bisa kita percaya ya. Dan Usana Home Office juga dibuka di tahun 96 dengan lab dan area produksi yang berdiri tanah seluas 6,5 hektar dengan 1.800 karyawan. Dan yang selanjutnya yang saya sebutkan ini akan sangat penting seperti yang Jonathan tadi juga sebutkan. Usana adalah perusahaan suplemen tapi memiliki fasilitas produksi yang memiliki standar farmasi yang luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya adalah financially stable. Secara finansial, Usana adalah perusahaan yang sangat stabil ya. Dan saya hanya highlight satu hal, yaitu tidak memiliki hutang. Ya, ini bukan kata Cendra, kata siapapun, ini adalah publik, informasi publik yang teman-teman bisa dapatkan di Google ya. Artinya apa Cendra? Bagusnya kenapa? Oke, teman-teman ya. To be honest ya, kita juga semuanya belajar. Benar ya teman-teman ya. Dan Catherine juga pernah melalui hal-hal yang tidak mengenakan seperti kami juga ya, di mana perusahaan yang dia bangun dengan luar biasa kemudian tutup. Kenapa? Karena mereka rupanya memiliki hutang yang di-financing oleh venture capital atau ada yang lebih hebat lagi atau banking ya, sehingga mereka mengontrol ya, kalau ini rugi, mengontrol perusahaan ini dan perusahaan tidak bisa memiliki kendali 100%. Itu sangat bahaya. Makanya beberapa kita lihat perusahaan network marketing itu bisa tiba-tiba hilang, bukan karena apa? Karena dikontrol oleh venture capital ya. Itu yang membahayakan. Kalau Usana tidak memiliki hutang, jadi semua nasib dikontrol oleh mereka sendiri ya. Itu yang menarik ya. Nah, sekarang tahun lalu ya, di tahun 2020 sebenarnya mereka mulai menginvestasikan fasilitas baru ya, di mana mereka akan bangun produk baru yang akan sangat luar biasa buat pengurusan badan, buat atlet olahraga, dan untuk fisik yang lebih prima. Ya, mereka sudah menginvestasikan $20 juta di sini ya. Nah, Usana juga adalah Company of the Year menurut Stevie's Award di Amerika. Oke, di Indonesia sudah terdaftar di APLI, bukan AP2LI yang sekarang sedang kasus ya. APLI adalah yang legal di Indonesia. Sudah terdaftar juga di APSCI ya, dan BPOM ya, semua produk BPOM. Jadi banyak juga perusahaan MLM yang kita tahu juga yang terdaftar di BPOM. Daftarnya perusahaan, misalkan produk yang daftar di BPOM adalah sabun, mereka mengedarkannya suplemen ya. Jangan kaget, kita pernah lihat teman-teman. So, hati-hati dengan orang bilang perusahaan saya terdaftar di BPOM. Mana? Produk apa yang Anda daftarkan? Minta. Kalau Usana, Anda silakan minta ke customer service dan semua akan diberikan. Ya, informasi itu akan di-provide oleh Usana karena semuanya transparan. Ya, sertifikat halal juga sudah ada. Ya, semua produk yang beredar di Indonesia, Singapura, dan Malaysia semuanya memiliki sertifikat halal. Ya, standar tadi sudah diomongin oleh Jonathan ya, dengan sertifikat Usana Indonesia. Dan juga sudah mencapai 30 tahun di dunia. Indonesia baru masuk ke tahun ke-7 di akhir tahun ini ya. Jadi menjadi peluang yang luar biasa karena perusahaan Usana adalah perusahaan yang stabil ya teman-teman. Kedua ya, tadi pertama adalah latar belakang juga. Yang latar belakang yang luar biasa yang kita bisa percaya. Kedua, MLM sudah banyak, benar teman-teman? Oke, MLM sudah banyak. Apakah masih ada peluang? Ada yang bertanya gitu. Oke. Nah, saya kasihkan data menurut data 2018. 81% konsumen Indonesia akan menghabiskan uang lebih banyak untuk membeli makanan sehat dan suplemen kesehatan. Ini 2018 sebelum ada COVID. Ya. Nah, menurut BPOM juga ya, ada pemasukan sebesar lebih dari 4,5 triliun dari produk makanan dan obat-obatan, makanan terutama ya, jadi suplemen lah intinya.
Nah, kita lihat ini adalah data 2018. Kita lihat data tahun 2020. Ya, ada sekitar 23,5 triliun teman-teman marketnya. Dan kita lihat lagi, ini kita lihat ya, GDP Indonesia juga lebih bagus. Kita lihat penjualan usaha per tahun itu baru kurang lebih di atas 100 miliar per tahun, ya. Tapi teman-teman lihat di Filipina dengan GDP yang lebih rendah, ya, penjualannya 2,5 triliun. Malaysia, walaupun GDP-nya bagus, tapi penduduknya kecil, ya. Mereka penjualannya 1 triliun. Masih begitu besar peluang usaha Indonesia untuk berkembang. Dan usaha sekarang, ya, di Indonesia itu baru memiliki 2 diamond. Filipina memiliki lebih dari 100, hampir 200 diamond di sana. Ya, kita baru 2. Apakah teman-teman di sini yang ada di sini 31 orang semua kita bisa menjadi diamond? Of course. Ya, karena usaha Indonesia ingin mencari 50 diamond untuk mencapai 1 triliun. Ya, itu hitungannya kurang lebih. Apakah peluang ada? Ya, teman-teman jawab sendiri, peluang masih ada nggak? Ya, karena kita lihat dalam 2 tahun belakang ini, wellness industry selama pandemik itu naik luar biasa. Secara usaha setiap tahun dalam 2 tahun belakang ini naik sekitar 35% setiap tahunnya dalam 2 tahun belakang ini. Ya, karena usaha bukan hanya ngomong tentang imun sistem, tapi ngomong dengan cellular nutrition seperti yang Jonathan tadi terangin, kesehatan untuk pengurusan berat badan maupun otak dan mah dan gut, ya, istilahnya masalah ini semua. Jadi kita lihat masih ada nggak peluang? Of course, tadi saya bilang of course, ya, 100 miliar peluang kita untuk menjadi 1 triliun membuat kita semangat untuk bisa menjalankan bisnis ini. Ya, yang ketiga, ya, bisnis berbasis network yang lain jalan-jalannya banyak. Usaha gimana, seru-seru nggak? Teman-teman coba lihat beberapa video ini. Teman-teman judge sendiri, oke? Pertama, Racing Star Korea. Kita akan ke Korea. Ini bisa pergi sampai 6 tiket, teman-teman. Yeah, siapa yang tidak suka Korea? Kalau saya suka karena banyak makanan enak. Kalau cewek-cewek suka karena ada kesempatan lihat idolanya K-pop, K-drama, whatever. Oke? Nah, jadi teman-teman, ya, itu yang pertama yang kita bisa berangkat sampai 6 tiket, ya. Yang selanjutnya, ya, bagi teman-teman yang baru mulai, ini yang kedua ini pasti bisa dapat. Kalau yang pertama dapat, yang kedua pasti dapat. Percaya nggak percaya, percaya sajalah, ya. Yang kedua ini pergi ke Maldives, teman-teman. Kalau yang pertama tadi Korea dapat, ini Anda bisa kejar. Oke? Kita lihat, ya. Mungkin bagi yang nggak kenal Maldives, silakan lihat videonya. Maldives, ya.
honeymoon kembali ya. Ini bisa berdua ya. Usana nggak ada yang pergi sendiri, selalu berdua ya. Anda bisa bawa orang-orang terkasih, kalau yang masih single bisa bawa orang tua maupun saudara ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu pergi ke Athens, Yunani. Siapa yang nggak suka? Saya suka banget ya, karena saya tahu makanan Greek atau Yunani itu adalah makanan yang saya paling suka dan sehat, teman-teman ya. Dan ini kembali saya bilang, kalau kita dapat tadi dua ini pasti berangkat ya. Kualifikasinya sebenarnya sangat gampang. Kalau teman-teman mau dapat penghasilan dari Usana, ini pasti dapat, karena kualifikasi ini adalah penghasilan, pertumbuhan penghasilan dibanding tahun lalu. Kalau teman-teman adalah orang associate baru, berarti Anda memiliki kesempatan amat sangat besar untuk ke Athena. Kita lihat sedikit video. Oke, tadi sudah ada ke Korea, ke Maldives, sekarang ke Yunani, ya, Athens Yunani. Yang ke selanjutnya, kalau ada pertumbuhan 2 tahun berturut-turut, kita akan pergi ke Monaco, teman-teman. Ya, ini adalah trip yang tidak perlu jadi diamond untuk pergi. Ya, Anda gold pun bisa berangkat, yang selama pertumbuhan income penghasilan teman-teman cukup ke sana. Ya, 2 tahun berturut-turut pertumbuhan bisnis Anda mencukupi, Anda bisa berangkat. Jangan khawatir, kita akan ajarkan karena kita semua mau berangkat ya. Ini sedikit video singkatnya Monaco. Ini yang pertama kali ya, global elite buat semua orang ya. Nah, menarik teman-teman perjalanannya ya. Bisa nggak saya lakukan ini? Itu pertanyaan yang mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya ya. Nah, the right team pasti akan bisa. Anda berada di pertemuan yang benar, di mana kita ada the right team ya, di mana kita together everyone achieve more. Kita semua bisa mencapai pencapaian bersama-sama. Ya, tahun lalu dari 10 qualifier yang ada di Indonesia, kita baru 2 tahun di grup kita ini ada di Indonesia 29 tiket untuk pergi ke Taiwan tahun lalu. Ya, yang tahun ini berangkat, tapi karena COVID kita semua digantikan uang yang lumayan. Ya, nah ini ada teman-teman yang kualifikasi ke Tokyo, ya, ke Athens, ya kita udah mendapat kualifikasinya. Dan inilah teman-teman yang juga pasti akan membawa teman-teman juga menuju kesuksesan adalah teman-teman yang juga sudah qualify menjadi director maupun silver director ya. Nah, ini adalah mentor-mentor yang siap membantu teman-teman untuk mencapai seperti apa yang kami capai dalam waktu 1 sampai 2 tahun, teman-teman ya. Nah, karena kita sudah memiliki sistem yang terbukti dapat membantu teman-teman berkembang. Selanjutnya ada di teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan, dapat penghasilannya bagaimana, Chandra? Ya, nah ini, teman-teman, ini adalah 6 potensi penghasilan dan insentif trip yang bisa didapatkan dari Usana. Detail saya nggak akan terlalu lama karena ini akan panjang. Silakan bertanya kalau tertarik, bertanya kepada yang mengajak teman-teman malam ini. Ya, tapi saya hanya ingin show potensi income-nya seperti apa. Ya, kalau director rata-rata penghasilan per bulan sekitar 17 juta sampai 24 juta ya, silver 27 sampai 34 itu rata-rata pencapaian 6 sampai 12 bulan. Kalau gold 70 sampai 100 juta, ruby itu antara 139 140 juta sampai 200 juta. Itu semua dicapai dalam 1 sampai 3 tahun. Nah, kita capai dalam waktu 2 tahun, teman-teman. To be exact 18 bulan. Oke? So, data tersebut berdasarkan keseriusan setiap
orang dalam manajemen waktu dan kerja keras untuk menciptakan penghasilan yang ideal. Jadi ini bukan seperti network marketing MLM lain di mana diamond itu penghasilannya sekitar 10-20 juta gitu ya. Kalau kita di sini diamond itu benar-benar ratusan juta. Ya, itu kita bisa capai ya. Dan itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Saya ingin quote saja satu lagi ya, peluang tidak menunggu teman-teman semua. Sukses adalah milik Anda yang mengambil peluang ini untuk mengubahkan hidup teman-teman dan keluarga. Dan peluang ini telah terbukti mengubahkan hidup banyak orang, termasuk saya dan keluarga. Dan sekarang kesempatan buat Anda terbuka lebar. Ya. Jadi take action now, jangan menunggu. Ya, itu aja sharing saya malam ini dan saya akan memberikan kuis malam ini bagi yang mendengarkan, menyimak. Saya yakin teman-teman juga pasti menyimak, oke? Nah, pertanyaannya ya, sebutkan. Oke, ini sebelum ini hadiahnya saya show dulu ya. Hadiahnya ini loh teman-teman. Ya. Hadiahnya ini loh teman-teman. Oke, hadiahnya ini yaitu harganya 684.000 satu botolnya. Jadi kita bukan kasih sampling, kita kasih botol yang belum dibuka buat teman-teman ya. Ini Usana Skincare itu diakuin salah satu yang terbaik di dunia. Oke, bersiap-siap ketik kepada panitia. Jangan ke Cendra, tolong jangan ke Cendra. Cendra nanti rugi ya. Anda tidak akan mendapatkan hadiahnya kalau ketik ke Cendra. Cepet-cepet pun nggak dapat. Oke? Ya. Ke panitia. Siap? Ya pertanyaannya. Oke? Sebutkan 2 dari 4 hadiah jalan-jalan yang tadi saya sebutkan. Oke? Silakan. Yang cepat dan paling lengkap akan mendapatkan hadiahnya. Silakan, silakan, silakan. Sambil menunggu. Bagaimana pertanyaannya lagi diulang, Pak Ya, Cendra? sebutkan 2 dari 4 tujuan destinasi yang tadi saya sebutkan. Oke, 30 detik lagi. Masih ditunggu panitia. Saya putarkan lagu, boleh? Boleh? 30 detik ya. 1 menit lah. Oke. My time, none of you people can tell me this. I need to do this. Step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, none of you people can tell me this. You want to be a well-oiled machine, and to do that, you need to be fueling your body with the best of the best. 운동선수로서 제가 항상 피크에 시합해야 되고 훈련해야 되지만 If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. Yeah. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean. I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. tout simplement c'est la raison pourquoi j'ai choisi ça. Tell me to stop, my town, my crown. We know what it takes to be reaching the top. I trust USANA. I trust USANA. I trust USANA. Yo confío en USANA. Trust. I trust USANA because they put as much care and hard work into their product as I do to my training. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Oke, kalau lebih dari 5.000 atlet percaya USANA, apakah Anda percaya? Oke, panitia silakan. Oke, menurut peninjauan panitia yang memenangkan 1 night moisturizer adalah Linda Emfrilia. Selamat kepada Linda Emfrilia. Oke. Nanti Saya alamatnya balikin di- ke MC, oke? Terima Thank you, kasih teman-teman untuk mendengarkan. Thank you kepada Cendra Gunawan.